Mengejutkan, hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Survei Capres terbaru, kandang banteng jebol, Prabowo Gibran geser Ganjar Mahfud di Jawa Tengah. Jawa Tengah menjadi medan pertempuran paling sengit antara pasangan calon nomor urut 2. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, dengan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hasil survei terbaru indikator politik, misalnya, menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Gibran sudah melampaui elektabilitas Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Elektabilitas Prabowo Gibran tercatat mencapai 41,6% atau unggul tipis dari Ganjar Mahfud yang anjlok menjadi 40,3%. Sementara paslon nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 10,8%. Kondisi ini jauh berbeda dengan periode survei pada tanggal 23 November sampai tanggal 1 Desember tahun 2023 lalu. Saat itu elektabilitas Ganjar Mahfud di Jateng mencapai 51,7% dan Prabowo Gibran hanya 35,3%. Selain indikator politik, hasil SIGI terbaru Lembaga Survei Indonesia alias LSI juga mengungkap kecenderungan yang sama. Malah kalau melihat versi LSI, antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud juga sangat besar. Elektabilitas Prabowo Gibran di Jateng, versi LSI mencapai 50,8%, Ganjar Mahfud hanya 34,4% dan Anies Cak Imin 7,2%. Sementara itu versi Litbang Kompas, yang dipublikasikan sekitar seminggu lalu, mencatat bahwa Ganjar Mahfud unggul di Jawa Tengah bagian timur, sedangkan Prabowo Gibran unggul di Jateng bagian barat. Di sisi lain, carta politik dalam survei yang dipublikasikan pada pekan lalu, mengungkap bahwa elektabilitas Ganjar Mahfud masih unggul di Jateng dengan angka 47%, Prabowo Gibran 25% dan Anies Muhaimin 14%. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Tim Ses Prabowo bantah pertemuan Jokowi dan Megawati. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran memastikan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri hanya kabar angin. Sekretaris Jenderal TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid menjelaskan bahwa sampai saat ini dirinya masih belum mendengar dan mendapatkan informasi ihwal pertemuan tersebut. Pertemuan itu rencananya adalah ajakan Presiden Jokowi ke Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk berkoalisi jika Ganjar Mahfud tidak masuk ke putaran kedua. Belum ada keterangan dari Pak Jokowi bahwa dia pengen ketemu Bu Mega dan belum ada keterangan juga tuh dari Ibu Mega bahwa Pak Jokowi pengen ketemu juga, tuturnya. Menurutnya, pertemuan antara Presiden Jokowi dan Megawati Soekarno Putri itu masih kabar angin yang simpang siur dan beredar di media sosial saja, sementara itu kepastiannya masih belum ada. Kendati demikian, Nusron mengatakan jika kabar angin itu benar, maka TKN Prabowo Gibran akan bersyukur dan siap berkoalisi dengan siapapun. Tanyakan sama yang ngasih kabar itu, tapi kalau ada pertemuan ya saya nilai bagus itu, ujarnya. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengamini bahwa Megawati selalu terbuka untuk melakukan pertemuan dengan Jokowi, apalagi jika pertemuan tersebut ditujukan untuk memikirkan hajat rakyat Indonesia. Sejak dulu enggak ada persoalan, tetapi nanti kalau mau datang biar ditemani Bu Sri Mulyani, Pak Basuki, serta Pak Ahok. Namun, sejauh ini enggak ada permintaan Jokowi bertemu dengan Megawati, ucap Hasto. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. TKN Prabowo Gibran anggap Mahfud MD gagal paham soal inflasi hijau. Tim kampanye nasional, TKN, Prabowo Gibran menilai bahwa Mahfud MD tidak paham ihwal inflasi hijau sehingga mencari alasan untuk menghindar. Sekretaris Jenderal TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid menegaskan seharusnya Mahfud MD jujur dan mengakui bahwa dia tidak tahu apapun mengenai inflasi hijau seperti yang disampaikan Cawapres Gibran Raka Buming Raka dalam debat Cawapres tadi malam. Nusron menilai bahwa Mahfud MD sama sekali tidak memiliki pengetahuan serta contekan mengenai inflasi hijau tersebut dan menuding pertanyaan Cawapres Gibran Raka Buming Raka adalah pertanyaan ecek-ecek, kalau tidak bisa menjawab ya sudah bilang saja tidak paham, jadi tidak usah kemudian mencari alasan bahwa saya tidak mau diskusi yang ecek-ecek, tutur Nusron. Padahal, menurut Nusron,
Pembahasan mengenai inflasi hijau tersebut harus jadi perhatian pemerintah berikutnya agar bisa membuat regulasi yang tepat. Namun sayangnya, kata Nusron, bahasan tersebut malah tidak dijawab oleh Mahfud MD. Ini semua yang ditanyakan tadi justru masalah policy, bagaimana cara mengatasi policy tentang inflasi green dan bagaimana cara mengatasi kampanyenya Tom Lembong yang anti-nikel, katanya. Berita selanjutnya, TKN Prabowo Gibran heran ada paslon anti-nikel, singgung peran asing. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran mengaku heran ada paslon yang anti terhadap nikel yang kini menjadi kekuatan Indonesia di mata dunia. Sekretaris Jenderal TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid membeberkan bahwa saat ini banyak kampanye yang tengah dilakukan oleh pihak asing untuk mengkerdilkan nikel di Indonesia. Padahal, menurut Nusron, Indonesia adalah negara penghasil nikel dan timah terbesar di dunia saat ini. Hal tersebut, kata Nusron bisa menjadi nilai tawar Indonesia di mata asing. Jadi memang ada kampanye di luar negeri yang mencoba untuk mengkerdilkan nikel di Indonesia dan itu justru aneh. Makanya tadi dia tanyakan apakah ini bagian dari strategi asing atau bagaimana kira-kira, katanya. Nusron mengatakan untuk memperkuat nikel di Indonesia, salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah lewat hilirisasi. Hilirisasi tadi menampakkan bahwa bukti nasionalisme ekonomi dan industri di Indonesia, katanya. Nusron juga mengaku senang Cawapres Gibran Raka Buming Raka menyinggung tentang kampanye anti-nikel yang dilakukan oleh asing dan dibantu oleh tim ses paslon nomor urut 1. Saya senang Mas Gibran bisa menyerang dengan satire dan mencoba mengkontraskan tim dari Mas Muhaimin, ujarnya. Momen itu terjadi saat segmen tanya-jawab antar Cawapres debat keempat Pilpres 2024. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Tanya Gibran. Mahfud kemudian mengangkat mikrofon dan sempat mengingatkan aturan agar penggunaan istilah disertai penjelasan. Moderator juga mengingatkan Gibran. Sesuai aturan istilah-istilah ujar Mahfud yang kemudian dipotong moderator. Kami sampaikan kembali, terminologi atau singkatan mohon untuk dijelaskan, ujar moderator yang disambut riuh pendukung di arena debat. Gibran kemudian bicara, dia mengaku tak menjelaskan istilah greenflation karena Mahfud profesor. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Oke, greenflation adalah inflasi hijau, sesimpel itu, ucap Gibran. Gestur cari-cari jawaban. Menanggapi hal tersebut Mahfud menjelaskan tentang ekonomi hijau dan pemanfaatan produk pangan. Usai mendengar jawaban Mahfud, Gibran kemudian melakukan gerak tubuh atau gestur mencari-cari. Gibran mengaku sedang mencari jawaban Mahfud tentang greenflation yang tidak ditemukannya. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya, nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau, kata Gibran.